bukan ke mama karena seorang ibu, tapi karena seorang produser. Beda. Sutradaranya ngabarin aku, Kak kayaknya yang main Shalom deh. Oh Shalom siapa? Shalom mana kakak? Lah di casting dia gitu. Mandi lagi jadi Sarah, mandi lagi jadi setan dan mandi lagi sebelum tidur ya kan. Dan di hari ulang tahun aku. Oh. Ngobrolin soal film Malam Tiga Yasinan, Betul. tadi Kak Wulan tuh udah semangat banget tuh soal ngobrolin Gak lupa filmnya. tadi sampai di mana ya? Tapi pengen tanya dulu, teman-teman Movieverse udah dengar-dengar belum soal film ini? Oh udah, ada yang udah. Udah lah. Tadi kan kita udah setel trailernya. Oke. Setel bahasa lama banget. Oh cocok dengan film ini karena ini klasik horor. Oh, iya sesuai ya, setel lah ya. Setel jadi. Bahasa Tapi kerennya ini apa sih? belum bukan pasang, bukan diputar tapi setel. Tapi ini belum final trailer. Ini bukan trailer, ini teaser. baru teaser aja. Nah, bisa di-share dulu dong nih sebenarnya klasik horor ini kayak gimana sih? Soal Oke. film Malam Tiga Yasinan tadi, Kak Wulan. Film klasik horor yang aku pahami ya, kalau misalnya salah boleh diralat. Klasik horor yang aku itu film klasik, film horor tapi yang slow burn, bercerita, dramanya kuat, Iya. bukan jump scare gitu. Karena kan aku baca rilisnya tuh dari film ini kayaknya kompleks banget gitu filmnya. Iya, karena drama keluarganya itu yang very kompleks kan, tiap karakternya kompleks, terus cerita dasar dari keluarga konglomerat pemilik pabrik gula ini yang Ya. memang kompleks. Jadi di tahun 80-an, ya mungkin nggak di Indonesia aja, di seluruh dunia juga mungkin kan, Ya. prinsip dan culture yang terbentuk tuh udah, kalau sekarang udah bergeser ya, tapi martabat, harga diri, Ya. keluarga itu nomor satu gitu. Gimana caranya martabat dijaga, orang nggak boleh tahu ini, orang nggak boleh Ya, ya. itu. Ya kan, orang tua kita jaga harga diri Keluarga, keluarga, ya. jangan bikin malu gitu. Semua hal-halnya tuh seperti itu gitu. Kalau sekarang kan udah bergeser ya kan, ya yang kita harus jadi diri sendiri, bukan dari external validation gitu kan. Tapi ya itulah yang mendasari film kita ini, juga setnya tahun 80-an. Jauh banget ya Ya, setnya 80-an. Sebenarnya 70 ke 8 masih adalah kayak 70-an sih menurut aku. Oh gitu. Tapi ya ini Ya. biasa tahun 80-an yang didasari dengan, makanya tuh ada quote-nya di film ini, apa? Keserakahan. Kan apa sih? mungkul dur. Oh, mukul. Itu bahasa Masih Jawa. ada, Jawa. ada filosofi Jawanya. Ya, ada Iya. filosofi Jawanya, Oke. prinsip dari si Keluarga ini. kepala keluarga ini, si Pak Dirjo Keluarga ini. ningrat Jawa banget lah ceritanya waktu itu. Iya, bukan ningrat juga sih, tapi bukan. maksudnya ya sukses, sangat sukses, Iya, iya. sangat Iya. ya. Jadi begitu ada salah satu tragedi terjadi di keluarga ini, ya, which is yang diperankan oleh Shalom. Shalom ini memerankan dua peran, Sarah dan Samira. Iya. Ya, nanti kita tanya tuh di Iya. situ tuh. Ya, itu salah satu meninggal secara mendadak di pabrik gula tersebut gitu. Ya udah, sebenarnya kematian itu kan wajar terjadi gitu ya, wajar, maksudnya semua akan mengalami itu kan, ada yang lahir, ada yang meninggal gitu. Tapi keluarga ini karena martabat, harga diri keluarga, ada satu, nggak boleh ada suara sumbang satupun. Iya. Karena it happens, apalagi keluarga yang terpandang gitu Iya, kan, iya. pasti juga dicari-cari kesalahannya apa segala macam. Jadi mereka Coba menutup-nutupi ya, seperti ini. ya nggak tahu juga sebenarnya apa yang ditutupi. Tapi nanti jangan terlalu spoiler nih Oh kita. iya, iya. Gitu. Jadi dari situlah cerita dan konflik film ini bergulir. Gitu. Dikemas secara horor, murder mystery. Murder mystery. Karena ada pembunuhan kan di situ. Iya. Jadi bukan sekedar jump scare Tidak. aja nih ya. Enggak. Tapi juga punya cerita kuat. Iya. Memang dibalut horor. Nah, yang menariknya adalah Mbak Wulan di sini jadi Laila dan produser juga tadi. Kayaknya semakin nyaman di produser. Tadi kita sempat ngobrolin soal produser tuh. Makin nyaman gak nih akhirnya dengan ada Sebenarnya film ini? jujur balik lagi ke titik nol ya, belajar Oke. lagi gitu. Kenapa? Karena terakhir aku produksi tuh tahun 2017. Sebelumnya film Dilema juga di tahun 2010 atau 2011 tuh kalau nggak salah. Jadi jaraknya selalu jauh-jauh. Dan pergerakan perfilman ini kan juga berubah-berubah ya, Ya. gitu. Jadi memang ada cara paling simpelnya,
cara yang dulu ada yang tidak bisa dipakai sekarang. Treatmentnya bedanya apa tuh Kak Wulan? Ya, Pengalaman 8 tahun lalu dengan treatment Ya cara promonya produce. aja gitu Oh, misalnya oke. gitu. Ada hal-hal baru. Ya kan sekarang kan digital. Jadi banyak yang harus dipelajari ulang gitu. Dan di situ keseruannya gitu karena Serunya belajar lagi. iya jadinya. belajar lagi. Gitu. Oke. Dan aku ke Shalom ya, ke Iya. Shalom ini di sinopsis kan kamu tadi sempat disinggung Iya. jadi kembar Sarah dan Syamira. Iya, betul. Gimana nih berarti kamu menyiapkan dua peran itu tuh? Prosesnya gimana tuh? Lumayan berat. Berat banget sebenarnya. Karena di mana di film-film lain kita fokus ke satu karakter, ini aku harus benar-benar fokus bukan hanya satu doang, tapi dua. Sekaligus menjadi setannya. Sekaligus stuntnya juga. Jadi kamu perannya anak kembar, Anak kembar. jadi setan juga, Iya. lengkap juga dari Lengkap. mama ya. Tapi nggak apa-apa, itu malah jadi challenge. Ya, Malah jadi challenge, jadi gimana nih caranya aku bisa maksimalin ngeluarin dua karakter ini yang berbeda dan penonton bisa yakin bahwa itu dua orang yang berbeda. Ya kan? ya. Itu yang sulit sebenarnya awalnya, tapi kan kita juga ada coaching klinik dan juga sering diskusi. Yang paling bikin aku waktu itu stres tuh gimana cara bedain di set di saat aku akan menjadi Samira atau Sarah. Karena kan itu dalam sehari syuting bisa kadang Back and jadi forth. Sarah, kadang jadi Samira gitu kan. Nggak hari ini Sarah, besok Samira. Jadi dalam satu waktu tuh Costnya tinggi kalau kayak gitu. memang waktunya panjang nantinya. Iya. Tapi mungkin yang aku ambil biar jadi apa sih tombol. Iya, pintu masuknya Iya. gimana tuh? Jadinya aku cari kesamaan aku di Iya. Samira Iya. dan kesamaan aku di Sarah. Sarah. Jadi aku bagi dua diri aku, Iya. yang Shalom yang seperti Sarah dan Shalom yang seperti Samira biar ada tombolnya. Kalau nggak bingung. Karena kan kalau jadi aktris atau aktor tuh, apalagi dengan peran kembar gitu kan susah, cara masuknya beda-beda buat masuk ke karakter gitu kan. Kalau Kak Wulan deh, aku pengen tahu gimana sih caranya Kak Wulan buat masuk ke karakter biasanya. Kalau tadi kan Wah, Shalom itu sih harus kayak ikut kelas, prosesnya Tapi- panjang. tapi punya habitnya simpelnya, kalau ini kan karakter kembar Iya. dan ada karakter diri aku. Iya. Nah ini kan misalnya kalau aku karakternya kan hanya satu tidak memerankan kembar, ada aku dan karakter gitu kan. Nah kita udah melalui proses yang panjang untuk menemukan si karakter gitu. Nah ini harus ada si penengah. Aku nyiapin penengah. Penengahnya tuh adalah ya susah dijelasin ya. Iya, Pokoknya iya. jadi aku selalu menyiapin si penengah. Penengah inilah yang mengingatkan aku untuk switch ke peran. satu sama lain, ke peran atau balik ke aku. Kalau nggak ada si penengah ini nggak ada yang narik gitu. Simpelnya begitu. Iya berarti iya. Kalau Shalom sama Ada nggak yang, treatment udah kayak balik Mama? lagi ke Wulan gitu. Nah atau kalau mau yang lebih biasanya kalau misalnya aku lagi kesulitan untuk menjadi gitu, hari itu jadi aku mempersiapkan atribut-atributnya tokoh tersebut atau peran tersebut. Iya. Kalau parfumnya Wulan ini atau tokoh ini atau apapun itu gitu. Makanan kesukaannya, kira-kira kan setelah kita proses pendalaman itu kita tahu Ya. makanan kesukaan kita tuh apa. Bukan makanan kesukaan Wulan ya, Iya. makanan kesukaan si peran itu gitu. Jadi hari itu dimulai dengan sarapan makanannya dia dan lain Iya, sebagainya. karena Jadi kita udah biar menuju memulai. jadi karakternya Betul, tuh betul. panjang juga Kak Wulan Oh, ya. kalau bantuan aku, Kalau Shalom sama nggak treatmentnya kayak Mama? kalau aku playlist. Dengerin lagu. Pintu Iya. masuknya dari lagu. Playlist Sarah beda, playlist Samira beda. Sebenarnya banyak sih, kayak mungkin salah satunya itu yang kayak untuk gampangnya mungkin dari gerak-gerik Sarah Samira aku bedakan, cara ngomongnya aku bedakan. Dan itu playlist itu banyak sih sebenarnya yang Ya bisa setiap kita aktor kayaknya lakuin. punya caranya masing-masing. Memang ada tekniknya, ada metode. Karena Kadang metode-metode itu kita pakai, kadang juga enggak. Tergantung memang. tapi terakhir ngobrol sama Rio Dewanto, dia sampai di kamarnya tuh mau jadi peran apa waktu itu dimasukin Kak Wulan.
Jadi biar dia masuk ke peran. Direnov kamarnya. Iya, Oh, kayak gitu. Aku nggak sebegitunya sih. Jadi ya Anak-anak gue kabur kayaknya dari rumah kalau begitu. Ya, tapi memang itu teknik-teknik, ada metode-metodenya memang. Kadang metode-metode seperti itu, tapi mungkin aku nggak sampai rombak kamar ya. Metode itu juga aku ikuti kalau misalnya di momen tersebut memang aku membutuhkan metode itu untuk memancing aku gitu. Kadang juga nggak perlu gitu. Kadang-kadang ada yang namanya method acting tuh Ya. kayak selama kita di lokasi syuting, selama kita syuting film Ya. itu kita terus menjadi itu. Pulang ke rumah pun, ya bagus kalau syutingnya di luar kota, kita balik ke hotel. Pulang ke rumah, nah itu Ya. kadang-kadang tidak terlalu bisa bekerja buat aku. Sehingga dulu aku pernah pakai method acting, Ya. sekarang method acting ala Wulan Guritno, udah aku modifikasi. nanti pas lagi pulang, ini bukan mama deh gitu kan, Shalom gitu. Jadi aku setelah cut, ya aku balik menjadi Wulan, tidak harus setelah pulang gitu. Tapi kan banyak. Tapi nanti aku membutuhkan waktu Iya. sebentar setelah menjadi Wulan kembali. Oh ini mau masuk ke scene ini nih gitu. Berarti kan kita udah tahu nih kira-kira sejam lagi. Nah di situ aku bersiap untuk kembali masuk ke peran tersebut gitu. Gimana teman-teman Movieverse? Masih pengen jadi artis? Apa ya? Repot. Repot. Tapi itu adalah bisa dipelajarin ya Kak Wulan Bisa ya? dipelajari, ada teknik-tekniknya. Ada tekniknya dan Iya. itu Dan tadi banyak juga kayak sama ada aja kayak mekanik mobil, Iya. ada teknik yang benerin mobil. Nah ini ada teknik-tekniknya kok. kayak banyak juga ada yang visual, ada yang audio misalnya dengan dengerin lagu. Aku juga misalnya kalau misalnya udah dengan kostum aku udah jadi beda tuh. Iya. Udah ngeliat setnya, udah bisa ngerasain, ya beda-beda sih menurut aku. Gimana caranya masuk karakter. kayak aku nih sekarang wartawan ekonomi, news. Jadi acting. acting sebenarnya. Kalau pada saat jadi jurnalis ekonomi nggak begini cara wawancaranya? Enggak Kak, pasti serius Kak. Oh. Pasti serius gitu. Oh, ini Dan harus- nggak lebih deg-degan kalau wawancara artis tuh lebih deg-degan gak tau kenapa. Masa? Iya, karena kalau salah bukan nama artis ya, netizennya diserang. Oh iya. Kena cancel culture ya. Iya. Balik lagi ke film tadi, ini kan film dari keluarga elit yang penuh intrik. Nah, aku pengen tanya soal ke Shalom, dari baca skrip ini ada karakter-karakter yang bikin kamu emosi nggak? Karakter aku di kayaknya. Kompleks, intinya kompleks. Ini keluarga kompleks banget. Berarti semuanya nyebelin kayaknya. di Iya, keluarga semuanya ini. nyebelin. Intinya Semuanya ada alasan kenapa nonton aja deh. Jadi langsung sebenarnya nge-spill ini. kasarnya simpelnya Iya. anak cucunya sebenarnya nggak salah sih. Gitu. Oke. Biasanya kita balik lagi cerita ke kenyataan yang ada di tahun-tahun itu yang pada saat cara pikir dan cara mendidik keluarga itu belum bergeser seperti sekarang yang Ya. kayak aku bilang itu kan. Dulu bibit bebet bobot. Sekarang kan udah ditelaah. Apa sih artinya bibit bebet bobot? Bukan harta dan gono gini, tetapi kita selaras nggak sama manusia yang mau kita jadi pacar kita, bibit bobotnya sama nggak sama kita, itu untuk kalau kita lagi ngobrol Ya. gimana, kan kayak gitu. Sekarang udah bergeser nih arti-arti. Nah dulu itu kan anak cucu tuh pokoknya nurut apa kata petinggi yang tertua lah gitu. Ya, Nggak boleh bilang, nggak boleh cerita, Ya. nggak boleh ini kawin sama dia aku cut semua. Kredit cardnya diputus, ininya nih nggak dapat uang bulanan lagi, nggak boleh pakai fasilitas keluarga kan gitu. Itu kayak culture Jadi di kita- 80-an iya. tuh kuat banget kayak gitu ya Begitu, Kak Wulan ya? gitu. Jadi Nah, ya emang dari setiap karakter dan nggak tokoh di salah sih ini anak cucunya. Iya. Dia hanya mematuhi Culture yang udah culture ada. yang ada gitu, culture yang turun temurun tersebut. ya, jadi di setiap karakter adalah hal yang dikeselin gitu. Apalagi kayak buat kamu di generasi Iya. sekarang gitu Shalom ngelihat aja, ini kayak nyebelin deh keluarga gitu Iya. ya. Iya, banget. Karena semuanya Dan itu ada dan rata-rata begitu di zaman itu. Ya, ya mungkin sekarang masih ada kalau yang Mungkin tertuanya belum meninggal. Maksudnya bisa Ya. kalau mau cut the cord, Ya. membuat keluarga itu lebih healthy lagi gitu. Ya, walaupun bisa kadang-kadang- keputusannya udah masing-masing gitu Benar, kan. walaupun biasanya si tetua-tetua itu punya culture gitu kan buat mempertahankan nama keluarga, tapi Iya. memang, Kadang-kadang implementasinya. maksudnya baik tapi caranya salah. nah kalau kalian jadi ada di keluarga kayak gitu, kalian bertahan gak sih? Kalau di real life ya kayak gitu?
Kayaknya aku lebih akan menjadi Kalau saat di tahun itu mungkin iya. Samira. Kenapa? Samira karena yang yang rebel. rebel, dia yang tidak mau disangkut pautkan dengan keluarga itu. Jadi Bukan berarti dia nggak sayang ya, tapi mungkin emang cara rumah itu untuk dia di dalam rumah itu tuh nggak cocok. dengan karakternya yang rebel itu ya. Iya. Ya dia kayaknya kalau Samira tuh senang kebenaran gitu. Dan memang orangnya senang bersuara gitu. Jadi ada sesuatu yang fishy, ada yang Ya, kayaknya nggak nyaman deh. nggak nih. nyaman. Dia orangnya nggak bisa bertanya. hanya manut aja gitu. Dia orangnya bertanya, tapi kan yang namanya si yang opa Ya, itu ya, kan ya. kayak nggak usah bertanya, nurut aja ya. Nggak bisa, dia orangnya bertanya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah kalau Sarah dia yang tunduk, nurut. Oke. Yang penting mama senang, opa senang. Tapi Opa hati bahagia. tersiksa, aduh. Mungkin aja, makanya nonton ya. Udah Biar mulai tahu. di-spill tipis-tipis kan? Nah, balik lagi ke film tapi aku pengen tanya soal prosesnya. Ya. Tag yang paling sulit kayak gimana sih? Bisa Wah. diceritain dong BTS-nya nih. Wah, Oke. Dari Shalom dulu kali ya. Iya. Dia Gimana, mah kayaknya banyak deh yang ribet. tapi kalau yang golden scene ya, Ya. untuk semuanya itu ada semua karakter di satu frame yang berujung ending. Iya. Itu one take, bukan One one take sih, apa ya namanya? Ya, Long tag. kamera movement, Oh, ya. maksudnya dia one take, Moving one take. kamera. Oke. Moving kamera gitu. Dan Ya nggak boleh salah, satu salah ulang lagi dari awal. Sedangkan ada semua pemain. Iya, Dan itu. itu scene-nya intens banget. intens dan itu golden scene berujung ke akhir cerita, dan itu mental karakternya itu semuanya lagi Peak-peaknya. peak-peaknya. Jadi untuk persiapan take itu juga butuh waktu lama. Untuk retake juga butuh waktu yang lama lagi untuk mempersiapkan emosinya lagi. Dan itu lama, itu kayaknya ada di 6 jam atau hampir seharian. Buat ngambil long Sebenarnya tag scene-nya gitu. pendek, tapi Oh, very pendek. intense. Tapi ya itu karena one take, kamera moving gitu, bukan yang nggak ada close up gitu-gitu lagi, udah nggak ada gitu. Jadi kamera ini ngikutin lah gitu ke semua. Nanti dia yang salah, nanti gantian aku yang salah, nanti gantian. Kalau Sarah ada, tapi sangat spoiler jadi nggak bisa aku sebutin. Tapi pas lagi momen tadi tuh, pas lagi kamera moving itu, siapa yang paling sering salah nih? Dan pasti kan, karena 6 jam loh Kak Wulan. Kayaknya lebih ke Teknis, lebih ke teknis. Teknisnya kalau Makanya kita ya ada sekali, paling satu pemain satu kali, nggak yang gitu, tapi ya kan pemain aja udah berapa orang? Iya. Human error 8. pasti ada. Lebih dari 8 pemainnya. Opa, Sena, Farhan, Sena kan. iya, ya ada 8. Iya. Ada 8 pemain. Berarti kalau satu orang salah sekali itu udah 8 kali take. Belum teknis. Nanti Iya. si boom, nanti si Iya. kamera, Lighting, nanti apa. lighting, nanti nggak fokus. Banyak deh. Tapi namanya proses kreatif Iya, kita tetap seru. nikmatin. ya Kita kan? nikmatin. Harus Oke, ikhlas, menarik. karena kalau misalnya kita nggak ikhlas di lokasi ini juga salah satu Oh ya, lokasinya pelajaran di mana? berharga untuk seorang aktor tuh, kita harus ikhlas saat memerankan. Dan apa yang terjadi pada saat prosesnya, pada saat kita nggak ikhlas, itu akan menjadi benteng atau barrier dan gap kita ke karakter kita gitu. Dengan pikiran-pikiran kita saat ini misalnya nggak nyaman, ina itu gitu. Jadi harus ikhlas. Pada saat ikhlas kita bisa total. Kamu ikhlas nggak? Ikhlas Parasite. dong, ikhlas banget. Ikhlas banget. Karena berat banget nih. Produsernya Mama. Kamu jadi pemeran utama. Tapi aku dapat karakter ini bukan karena aku anak mama. Oh, Bukan iya. Aku karena casting. Oh iya? Casting. Tanpa Casting aku dong. tahu ini film mama. Tanpa mama tahu Tepuk tangan aku di dulu dong, casting. Bu Ivar. Iya, Ya, jadi memang Fakta baru nih ya. fakta baru. ya, jadi emang kalau orang-orang terdekat aku tahu gitu, aku nggak pernah ngasih mudah ke anak-anak aku, sama sekali dari mereka kecil gitu.
Jadi termasuk untuk ini, ya kan sutradara punya kemauan nih, Iya. kan dia juga yang nulis nih ceritanya kebetulan. Dia udah, berarti kan artinya dia udah create these characters gitu kan, dia udah punya gambaran, dia kepingin yang memerankan tuh siapa-siapa. Ya aku paling kasih masukan, dan gak pernah ada di list aku Shalom, bukan karena aku gak percaya dan bukan karena dia bukan aktor yang baik, bukan karena itu, tapi karena hal-hal lain lah, karena ya biarlah dia berusaha sendiri gitu, ya kan gitu. Nah jadi aku juga nggak tahu pada saat dia di casting, ya karena permintaan. Jadi film ini kebetulan juga kolaborasi antara Alkimia production house aku sama Hell Road. Jadi dia di castingnya tuh di Hell Road. Nah setelah selesai proses casting, baru sutradaranya nih bilang ke aku, Kak kayaknya aku milih buat Sarah Samira Shalom deh. Shalom siapa? Aku bilang gitu. Siapa lagi nama Shalom Kak Makanya Wulan? itu, Shalom siapa? Aku bilang gitu. Shalom anak kakak, gak bisa yang lain aja, aku bilang gitu. Karena Kak Wulan sempet kayak oh iya dong, denial gitu. dulu Ya gitu. karena aku yakin Shalom punya kesempatan-kesempatan bagus lainnya di luar sana gitu. Jadi nggak perlu yang inilah, yang ini kayak produsernya ibunya, yang main anaknya gitu kayak gitu kan. Orang juga nggak jadi nggak tahu prosesnya kalau nggak diceritain, Iya, gitu iya. kan. Jadi malas aja gitu, ada suara-suara sumbang dan lain sebagainya gitu. Karena I know she's capable gitu kan, tapi akhirnya sutradaranya memaksa, udah di casting ini dikasih video castingnya. So, aku bilang ya udahlah go ahead, kalau memang sutradaranya maunya pemain utamanya nyamannya Shalom yang main, masa aku ngatur gitu kan. Walaupun kita juga ada wewenang untuk masukan gitu. Jadi ya udah akhirnya Shalom main gitu. Kalau Ya. pas lagi proses castingnya seperti apa tuh Shalom? Kamu Ditawarin. pasti. Disuruh casting, Nah, baca sinopsisnya dan ceritanya sangat amat menarik dan kompleks. Dan waktu casting udah dikasih tahu akan memerankan 2 karakter, which is seorang kembar. Di situ oke, it's a challenge. Yang penting baru casting kan, ya udah go with it aja, do your best. And then kalau nggak salah seminggu 2 minggu dikabarin kalau aku dapat, aku cerita ke mama, terus mama bilang, ya itu kan film aku. gimana ekspresinya gimana tadi? Iya itu film aku. Begini nih posisinya gini. Waktu itu kita lagi lupa lah Iya, pokoknya. lupa. Iya, iya. Mama dengerin bilang kayak, iya itu Ya kan karena aku film. namanya orang kan cuawakan kan. Iya, gitu. iya, iya. Ya I can be serious kalau gue lagi wawancara Iya. politikus. Iya. Tapi kalau sehari-hari memang Wulan tuh sebenarnya begini gitu, santai aja gitu. Jadi pas anak aku bilang, "Mah, kan kita suka cerita aku mau main film ini. Mah aku dapat peran ini nih peran utama ini judulnya malah begini. Itu film aku lagi." Ah. Iya beneran, jadi aku dari casting itu aku nggak tahu itu produsernya siapa, cuman aku tahu production house-nya apa, tapi juga nggak ada production Alkimia. Ya. Karena kan tadi kolaborasi kan. Lakuin aja, setiap aku casting juga I just do my best, Iya. hope for the best, dari briefnya apa-apa lakuin yang terbaik, dan tanpa diketahui itu filmnya yang diproduksi mama. Itu kan film Sama aku itu kan sendiri. film aku. Iya. Terkejut Iya. langsung. Ya? Tapi Lebih seru baik, lah ya. lebih baik begitu kan. Iya, jadi kita tahu kalaupun memang ya berarti ya jodohnya dia. Kita tuh ada istilah peran itu mencari pemerannya gitu. Jadi mungkin Sarah Samira mencari siapa memerankannya, mungkin Shalom ya, aku udah nggak bisa apa-apa lagi. Karena sutradaranya ya udah sutradaranya nyaman. mau Keren. gitu. Tepuk tangan dong buat Shalom dan Wulan. Terakhir Kak Wulan, aku pengen tanya masing-masing di segmen ini. Pengorbanan terbesar kalian untuk film ini, kalau Kak Wulan pasti pengorbanannya uang karena sebagai produser. Shalom pengorbanannya apa? Tapi nggak apa-apa bisa jawab nanti. Oh, aku pada saat itu ini jujur aja ya. Iya. Pada saat itu aku lagi di berat badan yang tidak Tidak ideal. ideal gitu, dan gimana ya, meranin setan gitu kan nggak mungkin darah Memerankan daging setan. gitu kan. Dan waktu itu Sehat ya setannya ya. iya, setannya banyak makan Iya. mungkin. Jadi emang di request untuk turunin berat badan dalam waktu 2,5 minggu kalau nggak salah. 2,5 minggu, 2,5 turun berapa? minggu aku turun 7,5 kilo. 7,5 kilo. Minimal aku olahraga sekali sehari,
bisa sampai 3 kali sehari dan udah nggak ada waktu untuk temen hai itu udah goodbye. Ya hangout jaga makan iya hangout iya tapi kayak beneran jaga makan ke klinik apa sih treatment yang eksilis yang digosok-gosok olahraga sampai kayak temen aku udah kayak Syal makan deh Syal gue udah makan kok gitu. 2,5 minggu tuh Iya. Total syutingnya berapa lama sih Kaulan total? 22 hari ya. 22 hari. Main cepat sih. Mungkin karena ya itu tadi menyeramkan, ada ya pasti namanya horor ada jump scare-nya, ada setannya gitu. Tapi karena ini lebih ke drama, jadi mungkin kalau horor yang banyak jump scare-nya, banyak setannya, mungkin bisa lebih lama gitu. Karena kan ada ya bikin film horor tuh rada-rada mirip film action. Jadi pada saat adegan si setan itu kayak adegan action gitu. Jadi it takes a lot and a long time gitu. Nah kalau pengorbanan Kaulan apa nih di film ini sebagai produser selain produser masalah pemain? waktu? Pengorbanan untuk film ini aja ya. Mungkin jadi waktunya jadi ya kita harus bisa pecah konsentrasi gitu. Biasanya kan jadi pemain main aja. Pada saat selesai main film baru balik ke kantor gitu kan urusan kerjaan yang lain. Tapi kalau ini kan dilakukan dalam sekali waktu. Nah, ya itu butuh double concentration aja gitu. And it's not, sometimes it's easy, sometimes juga kalau pengen pecah gitu. Kayak sekarang nih aku bilang gitu, boleh nggak yang promo nggak saya gitu. Karena calum aja, kan ada pemain lain gitu kan. Urusan gue banyak di belakang, gue pusing nih besok mau ada ini, besok mau ada press conference ini, harus atur ini gitu. Tapi then again katanya kapan lagi maunya Wulan, terima kasih loh. Terima kasih Kak Wulan. Terima kasih Kak Wulan. Terima kasih masih diinginkan. Iya. Jadi karena kapan lagi requestnya Wulan, ya aku mau kepala pusing mau pecah banyak urusan lain, menghargai dan menghormati ajakannya. Love banget Kak Wulan. Makin gak sabar tanggal 8 Januari 2026. Ya. Nonton beneran dong, jangan nonton politik terus. Iya Kak Wulan. Lebih seru film loh. Film Indonesia terakhir yang kamu tonton? Agak lain, satu. Udah lah. Agak lain 2 bagus banget loh katanya. Iya. Bagus Iya lagi. aku pengen nonton. Aku Agak tadi Lain. malam nonton. Belum, ini lagi banyak itu. Apa? Banyak Urusan kegiatan. politik karena baru umur 3 tahun anaknya. Enggak, lagi banyak peristiwa kan. Iya, Tapi iya, pasti iya. pengen weekend nonton. Iya. Dan nanti 8 Januari, Mi, tolong tiket ya Mi ya. Iya dong. Tuh, pokoknya sama Helmi lah nanti diatur. Dan teman-teman Movieverse juga berkesempatan buat nonton bareng film Malam Tidak Yasinan. Jadi yang datang sih, kalau kalian menang, jadi gini. Nggak. Dijadiin kompetisi ya. Nggak, teman-teman yang udah datang, pokoknya yang masuk di grup Movieverse pasti dapat kesempatan buat nonton bareng Kak Wulan. Asik. Mudah-mudahan bisa ketemu Kak Wulan dan Shalom ya. Ini udah ketemu Enggak nonton bareng lagi. Iya Oh, ya, dong. Boleh. Tepuk tangan dulu dong untuk Wulan, Guritno, dan Shalom. Jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya kita akan games bareng dengan Wulan, Guritno, dan Shalom.